Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat dari firman Allah di mana Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa setelah Timotius menemukan dirinya dipanggil untuk melayani Tuhan, maka dikatakan di sini, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini penting sekali untuk diingatkan kepada kita bahwa setelah kita diselamatkan, setelah kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kita harus menjadi kuat. Itu bukan berarti kita berusaha dengan kekuatan kita, tetapi tahukah saudara bahwa setelah saudara ada di dalam Kristus, maka seluruh kekuatan yang dari Tuhan akan diberikan kepada kita karena kita sudah ada di dalam Dia. Karena itu dikatakan di sini, kuatlah di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Itu mengingatkan kepada kita untuk memberdayakan segala potensi kita. Karena kita punya banyak kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan dan menjadi lebih kuat dari yang pernah kita miliki. Dan itulah yang kita akan peroleh di dalam Kristus. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, kita seringkali tidak melihat peluang ini. Kita tidak menggunakan kesempatan ini. Yang kita selalu berpikir, saya memang dari lahir seperti ini. Saya dari dulu sudah begini memang modelnya. Saya tidak mungkin jadi kuat karena saya tidak didukung dengan banyak potensi, banyak fasilitas, banyak peluang seperti orang lain. Saudara, setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak perlu dia punya background seperti apa, tidak perlu dia punya pendidikan seperti apa, tetapi ketika dia sudah ada di dalam Kristus, maka dia harus memberdayakan semua kemungkinan yang dia bisa miliki ketika dia ada di dalam Kristus. Sebab itu sebagai orang percaya, Rasul Paulus pernah berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sebagai orang percaya, kita jangan lupa hal ini. Karena kita seringkali sudah terpola sejak lahir, sudah terpola sejak awal kita belum jadi anak Tuhan. Kita mengukur diri kita, kita menilai kemampuan kita terbentuk oleh kebiasaan dan kelemahan kita, sehingga kita katakan, saya tidak mungkin seperti si A, tidak bisa lebih dari si B, saya tidak mungkin bisa jadi seperti yang orang lain pikirkan. Tetapi tahukah saudara bahwa setelah saudara ada di dalam Kristus, banyak kemungkinan bisa terjadi dengan hidup ini. Siapa yang bisa menduga Paulus dari seorang penjahat, pembunuh, bisa menjadi seorang rasul? Dia tidak mungkin jadi rasul kalau dia tidak di dalam Kristus. Tidak mungkin ada seorang yang latar belakangnya buruk bisa menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan kalau dia tidak di dalam Kristus. Dan setelah ada di dalam Kristus, urusannya kita mulai mengeksplor, mulai mengelola, mulai mengembangkan potensi-potensi yang kita bisa kerjakan. Kerjakanlah. Karena apa yang engkau kerjakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Maka engkau akan melihat engkau menjadi lebih kuat. Engkau menjadi lebih maksimal. Engkau menjadi lebih luar biasa. Karena engkau menggunakan kesempatanmu di dalam Kristus Yesus.
Sebab itu, mari pagi ini kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, kami diingatkan bahwa setiap kami yang ada di dalam Kristus, kami harus tetap kuat dengan cara menggunakan segala kemampuan kami, dengan cara menggunakan segala potensi kami. Walaupun menurut ukuran manusia itu sangat terbatas, tapi kami percaya ketika kami ada di dalam Kristus dan kami mengembangkan potensi kami, maka Allah turut bekerja dengan kami. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Karena kami percaya Engkau mau turut bekerja dengan kehidupan kami. Baik yang sudah pergi bekerja, baik yang sudah pergi ke tempat bisnis, usaha mereka, maupun yang sudah pergi kuliah atau belajar, dan juga yang ada di rumah masing-masing. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ketika kami bekerja, ketika kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Engkau, maka Engkau pun turut bekerja dengan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita tetap berdoa di dalam menantikan janji Tuhan untuk menerima kuasa Roh Kudus seperti yang dijanjikannya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.